Mari kita masuk di dalam doa. This meeting is being recorded. Supaya kita diurapi oleh Tuhan dan Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya. Tuhan Yesus yang baik, kami menyiapkan hati kami menyiapkan telinga kami untuk kami boleh mendengar sebagian daripada firman-Mu. Kami ingin belajar, kami ingin berdiskusi, sehingga firman-Mu boleh benar-benar memberkati hidup setiap kami. Kami percaya Allah Roh Kudus mengurapi setiap kami dengan urapan yang sama, sehingga setelah kami belajar bersama-sama, kami beroleh berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin. Saudara, hari ini kita punya tema adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, setiap tema khotbah apapun itu bagus, itu baik. Catatannya, jika khotbah itu disampaikan sesuai dengan firman Tuhan, itu semuanya bagus. Tetapi saya ingin sampaikan yang terutama, yang fundamental untuk membangun kehidupan kita, yang diberikan oleh Tuhan Yesus, jangan sampai orang Kristen itu tidak punya. Sebuah gedung, sebuah rumah, seringkali kita kagumi hanya karena kita ngelihat dari tampilan luarnya, kemudian kita bilang, rumah ini indah, rumah ini mewah, gedung ini bagaimana, macam-macam. Tetapi ada satu perkara yang orang yang sedang memuji itu lupa bahwa ada sesuatu yang bernilai yang engkau tidak pernah lihat dan tidak pernah engkau puji, yaitu fondasi yang ada di bawah dalam tanah yang menopang supaya gedung yang megah, rumah yang indah itu boleh tetap berdiri. Saudara, kita lihat lebih dulu Ulangan pasal yang kelima ayat ke-16. Judul bacaan itu adalah ke-10 firman, 10 perintah Tuhan. Juga kita sering melihat film kolosalnya, 10 perintah Allah tadi yang diperankan oleh bintang top itu tadi dengan menampilkan Musa sebagai utusan Tuhan. Demikian bunyi firman-Nya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, sebelum saya membahas, mengeluarkan intisari firman Tuhan ini, saya kepingin lebih dulu nunjukkan bahwa 10 perintah Allah, mulai Ulangan pasal 5, kalau saudara baca, satu bacaan ini sampai dengan ayat ke-21, itu adalah fundamental yang terutama yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang sesungguhnya setiap orang Kristen itu wajib mendapatkannya. Jangan urusan yang lain-lain, walaupun khotbah yang lain, tema yang lain itu juga bagus. Misal tema, jangan takut, Tuhan memberikan jalan keluar. Semuanya bagus. Tetapi saya ingin sampaikan, yang lain yang di luar ini, ibarat saudara makan es krim, ini cuma toppingnya tok. Intinya ada di sini. Saudara, 10 hukum Tuhan tadi dibagi jadi 2. 4 yang vertikal kepada Tuhan Allah, hubungan kita kepada Tuhan. 6 hubungan kita kepada sesama yang horizontal.
Kemudian ketika Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus ini menyederhanakan. Yang 10 perintah Tuhan itu tidak dihapus, tidak dibatalkan. Kenapa? Karena ini adalah hukum moral. Hukum moral. Tidak dibatalkan. Ini berlaku sampai selama-lamanya. Dan oleh Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, yang 4 ke atas, itu adalah hukum yang pertama. 6 yang horizontal, hukum yang kedua. Sekarang kita lihat. Baca dulu Matius pasal 22. Matius pasal 22 mulai ayat 34 sampai dengan 40. Saudara yang membawa catatan, buka Alkitab, silakan dioret-oret itu. Judul bacaannya adalah hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama. Berarti hukum pertama dan kedua itu sama. Dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan ayat ke-40, boleh di stabilo, dioret-oret semuanya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya, firman Tuhan setebal ini, itu cukup diringkas dengan 2 hukum kasih ini tadi. Jika kita mampu melakukan yang terutama, fundamental, fondasi ini tadi, saya yakin hukum yang lainnya, tema-tema yang lainnya, itu akan lebih mudah kita bisa melakukan. Dan jika kita punya tekanan hidup, masalah tertentu, itu lebih bisa diatasi. Kenapa? Karena kita membangun kehidupan keluarga kita itu dengan fondasi yang sangat kokoh. Padahal Yesus Tuhan sudah kasih tahu kepada saudara dan saya bahwa orang benar sekalipun hidupnya tidak kebal dengan masalah. Orang benar bisa keseret dengan satu masalah. Tetapi yang pasti dia berjanji, dia menyertai setiap orang benarnya sampai kepada akhir zaman. Contohnya Yusuf yang tidak bersalah bisa sampai masuk penjara. Tetapi itu adalah cara Tuhan bekerja untuk membuat Yusuf dipromosikan menjadi orang yang penting yang ada di dalam tangan Tuhan sebagai alat Tuhan. Lewat penjara, dia jadi orang penting di negeri Mesir. Nah, saudara, setelah kita tahu bahwa ini fondasi yang amat luar biasa, salah satu dari fondasi yang terutama tadi adalah Ulangan pasal 5 tadi. Bahwa kita diminta menghormati ayahnya kita, ibunya kita. Kenapa kok demikian? Tuhan begitu mengistimewakan. Papa mamanya kita begitu istimewa di dalam hidupnya kita. Sampai-sampai Tuhan sendiri ketika menyampaikan firman ini tadi, dia memberikan 2 janji berkat buat anak yang berbakti, buat anak yang uhau kepada papa mamanya. Saudara, saya ulang, saya bacakan. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu. Kita dikasih panjang umur. Dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu
kepadamu. Berarti di samping dikasih panjang umur, keadaannya baik. Otomatis sehat kuat melekat ke kita. Keadaan baik itu tadi juga salah satunya. Juga salah satunya adalah rezeki dan segala kehidupan kita itu bisa dibantu, dilancarkan oleh Tuhan. Nah, saudara, kenapa Tuhan sekarang begitu mengistimewakan? Kita punya kedua orang tua. Sampai-sampai dia menyediakan berkat kepada anak yang mau berbakti kepada dia. Demikian pula, dia menyiapkan segala yang indah. Di samping lanjut umur, anak ini menjadi orang yang baik keadaannya. Ternyata ada rahasianya. Tadi di dalam Matius pasal 22 ayat 34 sama 40 dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa hukum yang pertama dan hukum yang kedua itu sebetulnya sama. Nah, saya ingin memberikan pengertian dulu. Padahal dari 10 hukum Tuhan, 4 itu adalah yang vertikal, hubungan manusia kepada Tuhan. Hukum yang kelima sampai ke 10 adalah hubungan manusia dengan manusia. Yang horizontal. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, ini sama. Samanya di mana? Nah, samanya kalau kita membuka Matius pasal 25 ayat ke-40, saudara bisa lihat di situ ayat 2 Matius 25 ayatnya yang ke-40. Di situ kan bacaan yang sudah terkenal. Ketika aku lapar, kamu kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu kasih aku minum. Kemudian orang-orang pada bertanya, Tuhan, kapan engkau mengalami keadaan yang seperti itu? Nah, dia berkata demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Untuk akunya, silakan dicoreti di Alkitab saudara, hanya huruf besar. Berarti apapun yang kita lakukan untuk sesama kita, siapapun orangnya, termasuk yang paling hina ini, kamu sudah perbuat untuk aku, kata Tuhan. Nah, saudara, orang Kristen kalau mengimani ini tadi, pastilah dia punya hubungan dengan sesama, itu akan pasti semua baik. Kenapa? Karena setiap sesama, saya berbuat apapun, saya mengimani, itu saya lakukan kepada Yesus yang adalah Tuhan saya. Nah, sehingga dengan demikian, yang 4 hukum pertama itu menjadi sama dengan hukum yang kedua, karena hukum yang kedua itu adalah hubungan antara saya, manusia, dengan sesamanya. Sehingga sama. Kita mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, kita lewat manusia, lewat kita beramal, berkorban, bantu korban COVID. Dan kalau hari ini ditanya, siapa orang paling kaya di dunia? Saya memberikan jawaban, Akiditio dari Indonesia. Bukan Bill Gates, bukan Elon Musk dan lain sebagainya. Bukan. Kenapa? Karena mereka belum pernah memberikan dalam jumlah nominal sebesar 2 triliun rupiah. Dan versi Alkitab, versi firman Tuhan, siapa orang kaya itu? Orang yang bisa memberi walaupun dia miskin. Loh, ini memenuhi Akiditio, orang terkaya di dunia. Bukan Bill Gates, bukan yang lain. Nah, saudara, kenapa Tuhan begitu mengistimewakan? Ternyata janji firman Tuhan pada Ulangan 5 ayat 16 itu punya arti sama. Punya arti sama dengan Ulangan pasal 6 ayat 1 dan 3. Tadi janji berkatnya adalah lanjut umurmu, keadaanmu baik. Lihat ya, saya bacakan Ulangan 6 ayat 1 sampai 3.
Judul bacaannya, kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Sama-sama, utama. Sama dengan Matius 22 tadi. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Silakan dicoreti. Berarti ketemu satu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu. Silakan dicoreti. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Nah, saudara, kenapa kok sekarang orang tua begitu istimewa? Ya, tadi kita sudah tahu hukum pertama dan kedua sama, ya. Ternyata Tuhan juga ingin sampaikan kepada saudara dan saya, hei, papa mamahmu itu adalah wakilku, wakil Tuhan yang kelihatan bagi anak-anak. Oleh karena orang yang juga hormat kepada orang tua, orang yang juga hormat dan takut kepada Tuhan, berkatnya sama. Saudara, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kenapa kok Tuhan ingin kita menghormati? Apakah arti menghormati orang tua itu hanya karena kita tidak pernah membantah? Ya, kita selalu nuruti apa yang dikatakan oleh orang tua. Apakah cuma itu? Bukan cuma itu, saudara yang saya kasih. Artinya orang hormat, anak hormat kepada orang tua adalah dia punya satu tekad di dalam hatinya. Karena dia menikmati kebaikan papa mamanya sejak dalam kandungan, kedua orang tua sudah berjuang. Maka anak yang berbakti, anak yang hormat kepada ayahnya dan ibunya adalah seorang anak yang di dalam hatinya muncul satu tekad. Tuhan, jika suatu hari kelak Engkau memberkati aku dengan berkat yang berkecukupan, salah satu orang yang aku akan bahagiakan sampai dengan pulang ke surga dengan bibir tersenyum adalah papaku dan mamaku. Itu artinya hormat kepada orang tua, ingin membahagiakan, ingin merawat, ingin memelihara, sehingga dengan tetesan keringat yang dia keluarkan untuk dia mendapatkan rezeki dari Tuhan, dia ingin sekali rezeki yang dia terima itu boleh dinikmati oleh kedua orang tuanya. Kenapa? Karena anak-anak yang demikian itu pun punya kesimpulan yang baik. Mereka berpikir, berkesimpulan, apapun yang aku bisa lakukan kebaikan untuk kedua orang tuaku, termasuk aku berikan nyawaku, aku tetap tidak bisa balas hutang budiku kepada papa mama yang mencintai dan membesarkan aku. Sehingga jika hari ini saudara ada di tempat ini, punya masa depan yang bagus, itu bukan prestasi saudara, bukan prestasi saya. Tetapi ini akibat papa mama yang berjuang untuk saya. Nanti prestasi saya adalah ketika anak-anak saya itu berbuah, itu adalah karena saya. Nah, saudara, poin yang kedua, Tuhan memelihara kita lewat perjuangan kedua orang tua kita. Dengan segala kasih sayang mereka. Mereka berjuang untuk saudara dan saya. Lihat, ketika kita masih dalam kandungan, laki perempuannya zaman dulu belum ada USG, enggak tahu. Cantik atau ganteng, enggak tahu. Besok karakternya baik atau benceknya enggak ngerti. Tetapi papa mama itu sudah berjuang, berkorban untuk janin yang sedang dia kandung. Bagaimana supaya sehat. Nanti lahir itu lancar, normal dan lain sebagainya. Menjelang kelahiran masih disiapkan popok dan lain sebagainya.
persiapan begitu luar biasa, termasuk sudah mikir nanti ke rumah sakit mana, minta dokter siapa, biayanya berapa, disiapkan semua. Sampai dengan anak-anak ini dewasa, sudah dipikirkan. Apalagi ketika anak yang dicintai ini sakit, seringkali juga yang namanya mama, kalau anaknya demam, papa boleh saja tidur karena besok cari duit. Tapi yang namanya mama belum tentu bisa memejamkan matanya karena bayinya atau anak yang dia cintai itu sakit dan demamnya cukup tinggi. Bisa saja anak itu tidur di pangkuan mamanya. Saudara, belum lagi mama ini harus menyusui, yang menjadikan imun bagi bayi, bagi saudara dan saya. Dan itu tidak bisa didapat dari susu formula. Nah saudara, kemudian poin yang ketiga, yaitu setiap orang tua yang mencintai anaknya, yang ngerti firman Tuhan sebagai orang benar, pasti dia bukan hanya berjuang secara jasmani tadi, di poin 2 tadi. Pasti tidak ke sana. Tetapi dia tahu karena apa? Hukum yang terutama tadi itu simbolnya salib. 4 kepada Tuhan, 6 kepada manusia. Yang poin kedua saya tadi, itu papa mama kepada kita. Pada anak, berjuang secara jasmani. Gimana nyarinya duit? Pokoknya anakku minta apa saja, seringkali orang tua tertentu yang duitnya tidak cukup, dia cari usaha gimana untuk uang pangkal sekolahnya anaknya. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Yang penting anakku sekolah harus lulus. Nah saudara, anak seringkali juga tidak pernah tahu papa mama punya duit enggak. Karena orang tua ingin supaya anaknya tenang, tidak bebani pikiran. Papa mama tidak pernah sambat di hadapan anaknya. Tetapi pada poin yang ketiga ini, dia akan berjuang. Orang tua yang benar akan berusaha hidup suci dan selalu dekat dengan Tuhan untuk kebaikan masa depan anak-anaknya. Nah saudara, tentunya Anda boleh bertanya, apakah ada pengaruhnya hidup lurusnya orang tua terhadap masa depan anak-anaknya? Saudara, saya bicara secara Alkitab saja, secara Alkitab, supaya pembuktiannya gampang. Kita buka lebih dulu Kejadian pasal 26. Kejadian pasal 26, ayatnya ke-24. Judul bacaannya itu adalah Ishak di negeri orang Filistin. Saudara, kita tahu bahwa Tuhan berfirman kepada Abraham dengan janjinya kepada Abraham bahwa negeri yang ditempati oleh Abraham nanti akan kuberikan kepada anak cucumu. Tetapi anak cucumu akan diperbudak oleh bangsa asing selama 400 tahun. Sudah dikasih tahu. Terus kemudian Tuhan berkata juga bahwa keturunanmu Abraham nanti akan tak buat sangat banyak. Namamu tak buat masyhur. Saudara, itu janji Tuhan kepada Abraham. Abraham punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub dan Esau. Tetapi di dalam Alkitab kita yang banyak diceritakan adalah Yakub, karena Yakub ini yang nanti menjadi bintangnya di dalam kitab sucinya kita. Dengan keturunannya yang disebut 12 suku. Dan nama Yakub kemudian diganti oleh Tuhan dengan nama Israel. Saudara lihat. Ini perjumpaan Ishak dengan Tuhan. Dikatakan begini. Ayat 24. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada Ishak, serta berfirman,
akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau, dan membuat banyak keturunanmu. Mulai kata karena dicoret bawahnya. Karena Abraham hambaku itu. Nah saudara, Ishak diberkati, Ishak disertai karena hambaku itu Abraham. Berarti Abraham istimewa di hati Tuhan. Tuhan memberkati anaknya Abraham yang namanya Ishak karena Tuhan ngelihat Abraham. Mengingat Abraham. Kamu tak berkati. Berarti ada pengaruh loh. Papa ini tadi. Terhadap berkat jasmani. Bagi Ishak. Dikasihkan. Nah kalau Tuhan sudah akan menyertai dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan berkat rohani. Akan lebih gampang karena apa? Tuhan bersama saya. Pastilah dia memimpin hidup keluarga saya, semuanya ke dalam seluruh kebenaran. Catatannya, saya memberikan respon positif, menyediakan hati. Ketika Tuhan mengetuk, seperti gambar yang saudara seringkali dapat dari WhatsApp, Tuhan Yesus ngetuk dari depan pintu, artinya, hei siapa yang di dalam dan mendengar aku mengetuk, dan membukakan pintu hatinya, aku akan masuk bersama-sama dengan kamu. Tinggal dalam hidup kita. Nah saudara, kemudian kita buktikan lagi. Kejadian pasal 28, yaitu anaknya Ishak, yaitu Yakub. Saya bacakan mulai ayat ke-10 sampai dengan 15. Judulnya, Mimpi Yakub di Betel. Yaitu ketika Yakub akan dibunuh Esau, kakaknya, mamanya berkata, kamu lari ke tempatnya saudaranya mama, yaitu Laban. Nah di dalam perjalanan yang jauh, Yakub tidur di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu. Di Alkitab tidak ditulis kakekmu, tapi ditulis nenekmu. Lihat, Abraham sebagai orang yang istimewa, tetap disebut. Ini aku Allahnya Abraham, engkong lu. Dan Allah Ishak. Loh, Ishak disebut papamu. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Janjinya masih diulang. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji kepada Abraham dengan kalimat yang sama. Diulang sama Tuhan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara lihat, Yakub mendapat berkat dari Tuhan. Karena apa? Tuhan ingat janjinya kepada Abraham, juga kepada Ishak. Nah berarti setiap orang tua harus jalan lurus. Hati-hati. Karena hidup benar kita di hadapan Tuhan akan menimbulkan kita boleh jadi menjadi anak kesayangan Tuhan yang istimewa di hati Tuhan. Sehingga dengan demikian anak-anak kita akan diberkati oleh karena kebenaran kita sebagai orang tua. Saudara, kita buktikan satu ayat lagi. Keluaran
pasal 3 ini adalah sudah cerita tentang Musa. Siapa Musa? Saudara, Musa, Yakub ini tadi punya anak 12 yang disebut 12 suku. Salah satunya adalah Yusuf yang masuk sumur, ya. Ada Yehuda, ya, ada Lewi, ya, ada Ruben, Benyamin dan lain sebagainya. 12. Anda bisa baca di Kejadian pasal 35, ya. Nah, Musa itu berasal dari suku Yehuda, sama dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan Yesus diberi gelar, Yesus ini adalah singa dari Yehuda. Musa dari suku Lewi, ya. Musa dari suku Lewi. Tuhan Yesus dari Yehuda, ya. Nah, saudara, Musa dipanggil oleh Tuhan, ya. Dia dipanggil oleh Tuhan. Ini pembicaraannya dengan Tuhan. Keluaran pasal 3 ayat 3 sampai ayat ke-6. Judul bacaannya adalah Musa diutus Tuhan. Mulai ayat yang ketiga sampai ke-6. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sebab ia takut memandang. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara lihat, saudara. Papanya Musa disebut. Kemudian Abraham, Ishak, dan Yakub disebut. Nah, berarti jika kita menjadi orang tua, khususnya papa, yang boleh hidup benar dan berkenan di hati Tuhan, takut berbuat dosa, kita tidak usah pernah takut. Anak-anak kita, cucu kita, itu pasti akan diberkati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita istimewa di dalam hati Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa jabarkan. Sengaja saya padatkan, saya hanya berbicara kurang lebih 30 menit, supaya kita punya ruang untuk tanya jawab 1,5 jam. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Malam Pak Roni. Ya, oke. Silakan Pak Liman. Terima kasih firman-Nya. Cukup ya. jelas. Yang saya tangkap bahwa Pak Roni bicara, jadilah orang tua yang baik. Iya. Dampak yang baik itu maksudnya Pak ya. Secara apa? Iya. Secara apa? Yang benar. Yang ya. benar. Yang berkenan di hati Tuhan, ya. Yang benar di hati Tuhan membawa dampak yang baik pada anak-anaknya. Iya. Itu suatu hukum, itu suatu kepastian. Tapi saya lihat di dalam Alkitab ada banyak orang-orang tua yang begitu baik, begitu benar, tapi kalau memiliki anak-anak yang jahat, Pak. Ya, saya lihat misalnya Imam Eli punya anak yang begitu jahat, padahal dia orang yang cukup baik. Samuel. Dan lagi kita lihat pengemis waktu buta itu, murid-murid bilang, ini dari siapa orang ini buta? Dari orang tuanya atau dari siapa? Dia bilang bukan siapa-siapa, karena pekerjaan Allah dinyatakan. Jadi kalau Pak Roni bilang orang tua bisa benar, anaknya pasti membawa dampak yang benar. Menurut saya secara logika kan ada benarnya, ada nggak benarnya gitu, karena tidak dihukum itu Pak, maksud saya gitu. Jadi bukan itu. Jadi semua itu kan karena tergantung belas kasihan Tuhan. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Saya punya pendeta itu, bapaknya bajingan setengah mati, anaknya hebat.
Ada pendeta yang hebat, anaknya juga ada karu-karuan gitu. Jadi nggak bisa atoan Pak gitu Pak, maksud saya. Itu Pak Roni sementara itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Pak Liman yang membuat kita ini kan harus meneliti lagi. Ini benar enggak yang tak sampaikan, kan begitu. Padahal sementara waktu sebelum Anda mendapatkan pertanyaan, mendengar pertanyaan Pak Liman, Anda sudah mantuk-mantuk dengan keterangan saya. Waduh, benar ya. Nah, saudara, inilah pentingnya pendalaman Alkitab untuk kita itu mencari titik kebenaran yang hakiki itu kemana. Ya, oleh karena itu hati-hati. Di dalam pendalaman Alkitab, kita tuh mesti menyatukan hati untuk mencari kesimpulan supaya ya kita tidak sama dengan ahli Taurat dan orang Farisi yang dikatakan di dalam Matius 22 tadi berkata apa? Mereka bertanya kepada Yesus untuk mencobai. Ya, di dalam pemahaman Alkitab itu ada Pak Damai Dalio ini, Anda bisa nanya pemahaman pendalaman Alkitab yang saya ajarkan di Pare itu terbanyak mungkin se-Jawa Timur. Yang hadir minimal itu 80 orang, pendetanya kalau 20-30 bisa ada itu. Ya, hati-hati. Di dalam pendalaman Alkitab selalu ada orang yang model ahli Taurat dan orang Farisi itu untuk jajal ilmu. Saya ngajar sak piro sih. Tetapi pertanyaan para murid itu adalah pertanyaan yang tulus. Karena dia tidak ngerti, dia tanya, guru, apa ini? Nah itu ya berbeda. Nah oleh karena itu saya ingin mengarahkan siapa saja, ayo kita nyari, dikerucutkan. Ya, pertanyaan Pak Liman demikian baik sehingga Anda mulai berpikir. Disinilah uniknya, disinilah letak berkatnya. Ketika ternyata ada ayat Alkitab lagi yang membuktikan nggak sama seperti ini. Gimana halnya dengan anaknya Imam Eli? Bapaknya imam besar, ya, tetapi anaknya tidak karu-karuan, Hofni dan Pinehas itu jableknya setengah mati. Persembahan yang untuk Tuhan sama dia diambil. Pada lemak-lemaknya mungkin kalau babi itu ada sansam itu tadi, diambil sama dia. Pakai garpu nanti dicocok, diambil sih. Nah, saudara, korupsi sudah ditulis sejak zamannya Imam Besar Eli, zamannya Samuel kecil. Sudah ditulis. Terjadi di mana? Dalam rumah Tuhan. Hati-hati para pendeta. Ya, sudah ditulis loh. Dalam rumah Tuhan. Hofni dan Pinehas juga berzina di depan pintu bait Allah. Gila enggak? Sudah ditulis. Anaknya Imam Eli. Kok iso jahat? Demikian pula Samuel jadi nabi top. Yang ngurapi Saul, ngurapi Daud. Top Samuel. Tetapi jatuh di bawahnya Samuel. Hakim berikutnya kan anaknya. Yoel dan Abia ternyata tidak lurus seperti papai. Memainkan hukum. Dia menerima suap. Hukum diputar balikkan. Sehingga rakyat Israel protes sama Tuhan, minta raja. Sebab anakmu, mereka datang kepada Samuel, tidak hidup seperti engkau. Nah, saudara, tadi saya katakan, kalau engkau menjadi orang tua yang benar dan berkenan di hati Tuhan, pastilah engkau jadi orang yang istimewa di hati Tuhan. Anakmu pasti diberkati. Sebab Tuhan tadi berturut-turut saya buktikan. Sampai dengan Musa, Tuhan selalu ngomong. Kenapa Tuhan harus ngomong? Dia itu kan sang pencipta. Abraham itu kan debu tanah. Ishak debu tanah, Yakub debu tanah. Tetapi dia bangga. Aku loh. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Sama seperti misalkan kita punya kenalan orang top. Kita bangga atau ngomong, saya loh kenalannya keluarganya Aki Ditio. Nah, misalkan gitu. Loh, ini kebalik, saudara. Sang pencipta membanggakan ciptaannya. Berarti ciptaan ini demikian spesial di dalam hatinya dia. Tetapi kenapa tidak terjadi
pada imam besar Eli, kemudian terjadi pada anaknya Samuel. Saudara silakan periksa dari dua tokoh itu tadi, dikatakan di situ ya, bahwa Elia ternyata tidak menjalankan salah satunya peringatan keras kepada anak-anaknya. Ketika anaknya berbuat serong, dia memperingatkan, tapi dia tidak ngambil satu ketegasan. Dia tidak pilih bahwa hukum Tuhan tetap adalah yang nomor satu. Nah saudara, ketika engkau menjadi papa yang benar dan berkenan, salah satunya Anda tidak boleh melupakan arti pentingnya pendidikan. Arti pendidikan, khususnya moral, khususnya karakter, itu moral. Nah sehingga demikian juga yang terjadi halnya dengan kedua anaknya Samuel. Bapaknya tidak doyan duit, anaknya suka duit. Hukum dibolak-balik. Ini yang membuat berkat yang harusnya turun atas mereka karena Samuel, itu tidak jadi turun, saudara. Kenapa? Karena kalian boleh jadi engkau dipakai oleh Tuhan, tetapi tetap harus berhati-hati bahwa pendidikan, ayatnya ada loh, didiklah anakmu, bicarakan kepada anak-anakmu firmanku pada saat kamu duduk, pada saat kamu berdiri, pada saat engkau ada di dalam perjalanan dengan lurus. Oleh karena itu, saya berusaha di hari tua saya cuma minta satu, Tuhan jika engkau memberkati aku, kuat, sehat, dan panjang umur bersama istriku, tinggal satu langkah Tuhan. Kami ingin mewariskan iman percaya kami berdua kepada engkau, semuanya kita berikan kepada anak-anak, menantu, cucu, cicit keturunan kita. Selesai itu, selesai Tuhan, bawaan pulang ke surga. Tidak ada tugas lagi, kerja juga sudah pensiun. Demikian Pak Liman, pendidikan adalah salah satu tugasnya kita. Mereka belum melakukan dengan benar, sehingga apa? Berkat itu tidak akan sampai. Ya Pak Liman, demikian. Ya, shalom Pak Reni. Shalom, ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Roni itu membuka satu ini ya, satu materi yang mulai kadang-kadang saya juga tidak terlalu berpikir bahwa dampak orang tua itu kepada anak itu sangat dominan. Iya, betul. Nah, yang saya alami itu begini, Pak Roni. Iya. Kalau saya boleh sharing sedikit ya. Iya. Itu saya dulu ya, dalam mendidik anak, itu saya serahkan pada istri. Nah, kemudian hidup sebagai anak Tuhan, tapi juga kurang berkenan. Sehingga apapun yang dunia inginkan ya saya kadang-kadang ya terjerumus di situ. Iya. Tapi satu hal yang saya juga sampai tidak mengerti, ketika saya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu dibalik semua. Jadi Tuhan itu mendidik anak saya itu yang 80% itu campur tangan Tuhan. Iya. Yang 20% itu saya sendiri. Saya juga sampai heran. Saya kemana-mana saksi seperti itu. Iya. Karena Tuhan itu begitu baik. Ya. Nah, terus tadi ada satu pertanyaan seperti yang disampaikan Pak Liman. Ya, tadi. Iya, betul. Nah, itu kalau sampai anak hamba-hamba Tuhan itu seperti itu. Iya. Ya, karena mungkin loh. Ini kalau tidak salah, saya punya dugaan itu tidak total. Karena tidak mungkin lah kekuatan kita sendiri. Iya. Itu 80% itu pasti kekuatan Tuhan. Betul, Pak. Ya. Yang saya pahami sekarang adalah kerendahan hatinya
hamba-hamba Tuhan ini bisa enggak dia dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau itu bisa, saya yakin ya meskipun anak kita ini, anak saya terutama enggak kaya-kaya soro ya, tapi Iya. ada pekerjaan. Lancar, iya betul. Nah, ya itulah yang disebut sekolahnya, keadaan baik itu ya itu. nah sekolahnya baik, lulus semua. Sebab kalau sekolahnya enggak baik, itu pengaruh dalam pekerjaannya. Misalnya kalau enggak selesai S1, itu sangat sulit juga ini kalau menghadapi masa-masa seperti ini. Nah, Pak Roni sampaikan tadi itu memang sesuatu yang positif dari ini ya, dari hukum Tuhan ya. Iya. Tetapi kadang manusia ini turun ke manusia ini, kenapa Pak Roni kok sampai seperti itu? Kalau dari saya ya karena kurang berserah, tapi dari Pak Roni apa kira-kira yang bisa kita belajar lagi itu? Iya. Oke Pak Andi, jadi setelah saya sampaikan, sebetulnya ini adalah sesuatu yang sangat penting. Pintu berkat kita yang baik dan yang buruk itu diawali dari hormat kepada orang tua. Nah seringkali kenapa orang-orang Kristen itu hanya senang mendengarkan khotbah-khotbah yang apa itu ya, yang saya hanya bilang itu hanya momen-momen tertentu. Misalkan dalam keadaan seperti ini ada COVID, gimana kita kuat menghadapi masalah ya. Nah, mereka itu hanya topping. Misalnya kita makan soto. Alah ini cuma ijo-ijo nih Pak Andi. Seledri netok. Gak guys, seledri rasanya ya pancet soto Pak. Cuma di mata agak indah gitu aja loh. Nah sekarang lihat ya, saya tarik ke belakangnya Pak. Tarik ke belakang. Tadi janjinya apa? Lanjut umur. Keadaanmu baik. Kalau dua berkat ini Anda sudah pegang Pak. Keadaan baik itu Pak Andi kan bisa memahami tadi. Bahwa Pak Roni ini 80% campur tangan Tuhan. Ya itu namanya hoki. Orang hoki adalah orang yang diberkati dengan keadaan baik. Apa kok keadaannya baik? Tuhan menyertai dia. Kalau Tuhan yang menyertai dia, otomatis kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran loh Pak. Dalam keadaan ada COVID ini, dia tidak usah bingung tema itu Pak. Aku ada Tuhan kok. Walaupun Tuhan tidak harus jati dirinya bersama kita, tidak perlu Pak. Terlalu tinggi, kita tidak layak. Sama seperti hamba Kapernaum itu ngomong. Hamba perwira Kapernaum tadi. Tuhan aku tidak layak menerima engkau. Berfirmanlah saja. Firmannya itu menyertai kita Pak. Sehingga hidup keluarganya Pak Andi tadi yang Bapak tadi ngomong. Pak Roni aku jadi papa mesti tidak berkenan. Mesti jatuh dalam dosa. Pendidikannya anak-anakku malah banyak campur tangan istri. Tidak salah Pak. Tidak salah. Yang salah apa? Kita ini seringkali tidak mengenal Tuhan secara dalam. Sehingga kita pun juga tidak percaya dengan isi hatinya yang dalam Alkitab ini tadi. Pak. Sehingga kita tidak tahu apa yang sudah Tuhan persiapkan dan diberikan untuk kita. Sehingga kita ini bisa memainkan segala fitur yang ada. Kalau kita bisa memainkan, loh, aku dikasih istri. Istri adalah seorang penolong sepadan bagi aku. Berarti apa yang aku tidak bisa, dia mesti bisa toh. Sementara aku cari duit, ya 70% anak saya, mamai sing ngurus Pak. Saya laki yang duit saya tidak tahu. Berapa duit saya, istri saya sing tahu. Urusan anak-anak sekolah kemana, saya tidak ngerti. Beres dengan istri saya. 70% pendidikan anak-anak saya 3 laki-laki di dalam tangannya mamanya, 30% baru saya. Istri yang bijaksana, keputusan yang berat-berat, dia akan kasih muka kepada suaminya dan dia akan ngomong sama anaknya, untuk ini kamu tanya sama papa.
Supaya apa? Anak mesti tetap ada hormat sama papanya. Karena apa? Intensitas interaksi kita dengan anak, istri lebih banyak. Bayangin, anak pulang sekolah, teriaknya enggak nyari papa. Sementara sepatu dilemparkan dan dia teriak, "Mah, ada PR." Enggak apa-apa. Nah, kalau dia adalah penolong saya yang sepadan, berarti saya sebagai kepala rumah tangga, saya harus memfungsikan dia seperti maksud Tuhan. Nah, sering suami itu salah, Pak. Berpikir, pokoknya wong wedok ojo melok-melok di kerjaan, malah ruwet. Betul Pak Andi? Seringkali kan gitu kan? Apalagi kalau bisnis keluarga, sing wedok-wedok galeh melok, marah geger. Berarti Anda belum memfungsikan fitur yang Tuhan berikan melengkapi hidupnya kita. Manusia tidak baik hidup seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong yang sepadan bagi hidupnya. Siapa? Bojone kita. Kita dapat istri itu mukjizat besar, Pak. Yang harus disadari ini anugerah besar. Bayangin orang mau berjuang ketika saya tidak punya apa-apa. Dan dia mau ikut sengsara bersama saya. Nah, setelah suami kaya, celaka. Kalau suami harus happy-happy sendiri, justru menyakiti, mengkhianati cintanya. Salah ini, Pak. Nah, berbahaya. Tapi beruntungnya kita, Pak. Ketika Pak Andi melenceng dalam kapasitas Bapak sudah dibaptis sebagai anak Tuhan, Tuhan boleh berduka, tetapi Tuhan tetap menanti berkat yang disediakan ke Pak Andi dan anak-anak. Kapan Pak Andi kembali? Halo. Siap, ini diberikan lagi. Nah, ya, itu Pak Andi. Iya. Ya, jadi kita harus mengenali isi hati Tuhan dan kehendak hatinya lewat firman-Nya, Pak. Supaya kita bisa memerankan apa saja yang Tuhan sudah berikan ke kita. Handphone ini kan ada menunya, Pak, fiturnya. Kita juga ada, Pak. Sesungguhnya engkau sudah kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan bertahan terhadap serangan musuh. Ngapain mesti ngerengek-ngerengek? Jadi Kristen sing cengeng, datang ke pendeta minta doa, kamu kan bisa. Nah, ini loh, Pak, yang karena kamu tidak kenal, sehingga kamu itu sebetulnya ada, tapi tidak ngerosok ada. Demikian Pak Andi, ada yang belum terjawab kira-kira? Ya, saya paham tadi keadaan baik itu Pak Roni. Iya. Kadang-kadang kita itu hoki, Pak. Iya. Iya. Iya, betul. Ya. Terima kasih Pak Roni. Nah, sekarang saya kasih pancingan ya. Ada banyak anak-anak Tuhan sudah diberkati. Dalam arti kata penghasilan cukup. Belum tentu loh setiap bulan itu datang kepada papa mamanya. Walaupun papa mamanya itu kaya, kemudian ngasih angpo. Supaya keringatnya itu dicicipi papa mamanya. Mereka kadang berpikir, loh aku beli rumah kan papa mama saya ngasih. Mobil kan dibeli papa mama. Buka usaha kan papa mama modali. Berarti papa mama kan tidak perlu. Saudara salah itu. Pandangan itu. Kenapa? Karena ketika Ishak matanya kabur, dibohongi oleh Yakub. Yakub minta berkat sebagai anak sulung. Yang dikatakan Ishak apa? Anakku, mana daging hasil buruanmu yang sudah engkau olah? Dekatkanlah kepadaku supaya aku makan daripadanya dan aku memberkati kamu. Artinya apa? Anak akan diberkati oleh papa mamanya, oleh Tuhan, karena dia melakukan kepada papa mamanya itu sama dengan kepada aku. Hanya huruf besar. Ketika anak dengan ikhlas mempersilahkan papa mamanya mencicipi hasil cucuran keringatnya dia. Itu pun tidak lunas loh ya, anak tidak iso bayar pada tempat.
Belum tentu anak-anak akan seperti itu. Termasuk Anda yang hadir di ruang Zoom meeting saya ini. Anda punya duit, punya hasil, belum tentu papa mama dikasih. Mungkin Anda sempat berpikir, mohon maaf bicara, itu kan kokoku sudah ngasih, dia tinggal BCC-ku kan beres. Nah saudara, ini adalah didikan dari Tuhan, moral. Sifat utama Tuhan Yesus adalah belas kasihan. Kalau kita tidak pernah berbelas kasihan dengan papa dan mama yang melahirkan, belas kasihan dengan orang lain jamin sulit. Jamin sulit. Ya, ini pancingan aja untuk supaya ada pertanyaan baru. Silakan yang lain. Sebentar Pak, sebelum diakhiri boleh saya bicara sebentar. Silakan. Jadi belum lama ini kira-kira sebulan lah. Ya. Di media massa ini kita bisa baca bahwa ada seorang anak menuntut orang tuanya karena ia dilahirkan di dunia ini. Nah ini lucu, saya baca ini saya lucu. Karena dia berpikir saya nggak minta dilahirkan kok, kenapa saya dilahirkan gitu. Dan itu orang tuanya kayak gini lagi. Dia tuntut itu orang tuanya. Mereka berpikir bahwa seorang anak ini lahir karena dari proses sperma ketemu sel telur. Itu pemikiran yang salah. Ada orang nikah sampai 20-30 tahun sampai nggak punya anak, ada. Itu bukan berarti teori sperma sel telur itu dipatahkan. Di sini kita berbicara bahwa setiap anak lahir ke dunia ini ada proses campur tangan Tuhan. Ini ada di Mazmur 139 ayat yang ke-13. Engkau yang membentuk buah pinggangku, yang menuntun aku dalam kandungan ibuku. Jadi kita semua ini adalah buatan tangan Tuhan. Kita ini bibitnya Tuhan. Ini yang luar biasa. Semua proses manusia itu semua ciptaan tangannya Tuhan. Kalau Tuhan nggak berkenan, orang nggak akan lahir di dunia ini. Pasangan itu juga nggak punya anak terus kan gitu. Masih bayi tabung gitu. Iya, bayi tabung pun juga nggak tentu 100% berhasil loh. Iya betul. Terus. Jadi siapapun kita yang lahir di dunia ini tentu ada rencana dan maksud Tuhan atas hidup kita. Saya ini termasuk anak yang mungkin dulu berpikir seperti itu. Saya nggak minta dilahirkan di dunia ini. Saya memiliki papa mama yang buruk. Mereka waktu umur 50 tahun itu mereka pisah. Yang nggak sampai cerai surat, tapi ya pisah rumah gitu. Jadi saya ini produk dari orang yang broken home. Jadi di masa remaja saya melakukan pemberontakan. Putus asa juga karena atas saya ini nggak beres. Nah ternyata di atasnya mereka juga begitu. Papa saya rupanya juga anak dari istri muda. Jadi engkong saya itu nikah 2 kali, punya istri 2 gitu. Nah papa saya anak dari istri muda. Mereka papa sering menceritakan, lo enak lo dulu zaman papa harus kerja dulu. Jadi selalu hal-hal negatif yang diucapkan itu. Nah makanya kesalahan orang tua itu tidak saya ulangi kepada anak-anak saya gitu. Ketika orang tua saya dulu mendidik saya lebih sering menggunakan kekerasan, memukul dengan tangannya, kepada anak-anak saya nggak lakukan itu. Pernah sekali lah saya lakukan, ditegur Tuhan. Benar-benar ditegur Tuhan. Jadi ya kepada juga semua di forum meeting ini saya mau sampaikan bahwa kalau mendidik secara memukul ya memang ada di Amsal ya, gunakan rotan ya. Itu sebaiknya dilakukan istri saja. Kaum papa jangan lakukan. Karena Tuhan yang ngomong ke saya bahwa tanganmu dipakai Tuhan untuk mencari berkat dan menerima berkat. Jadi tanganmu jangan dipakai untuk memukul anak gitu. Itu teguran yang Tuhan sampaikan ke saya. Makanya sampai hari ini saya nggak berani lagi mukul anak. Jadi untuk urusan kalau misalnya ada kenakalan atau apa, saya minta istri saya yang selesaikan. Kalau istri mukul nggak apa-apa. Karena anak itu pernah di dalam kandungan mamanya selama 9 bulan. Jadi masih ada ikatan yang kuat antara anak dengan mama. Nah, terus karena dulu di atas saya sampai di atasnya itu nggak beres, makanya sampai ada satu ketika Tuhan sendiri hadir dalam kehidupan saya
Nah di situ titik balik. Nah dari sini saya baru mulai benar. Tapi sekarang saya sudah yatim piatu, kedua orang tua saya sudah dipanggil Tuhan. Jadi ada menyesal juga kenapa dulu saya belum sempat full membahagiakan mereka gitu. Jadi melalui forum ini saya sampaikan, selagi orang tua masih ada, benar apa yang dikatakan oleh pembicara Pak Roni Suwono, kita bahagiakan orang tua kita. Dan kepada kita yang orang tua memiliki anak-anak, kita didik mereka, jangan sampai seperti Hofni dan Pinehas. Nah, itu aja malam ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Yusuf. Saya tambahkan, saya ini salah satu laki yang dapat anugerah luar biasa dari Tuhan, karena Tuhan memberkati saya dengan istri yang luar biasa. Dia adalah anak Tuhan yang saleh sejak kecil, Pak. Sedangkan saya adalah laki-laki yang mengenal judi usia kelas 2 SD. Saya sudah bergaul dengan penjudi-penjudi. Saya berzina itu SMA. Sampai dengan saya pacaran sama istri saya, itu saya belum berhenti. Belum berhenti saya. Nah, Tuhan memberkati anugerah lewat istri saya, sehingga ada penginjil Roni Suwono itu lewat istri saya. Setelah kemudian, aneh sekali. Saya itu kalau kuliah, itu jarang nyatet. Kadang enggak masuk. Guru di kelas, saya di luar kelas. Saya suka bolos. Dan jam saya kuliah di Ubaya, dan jam saya main roulette di Genteng Kali, di Niak roulette itu tadi. Mungkin jamnya banyak di roulette. Tetapi puji Tuhan, Tuhan itu cinta dengan saya. Saya lulus itu lebih cepat daripada teman-teman saya 1 tahun. Cuma orang 5. Berarti saya termasuk orang nakal, masuk 5 besar. Luar biasa Tuhan. Lewat istri saya tadi, saya mulai aneh. Saya kok jadi gemar baca Alkitab gitu loh. Padahal tulisannya kan cilik-cilik. Kuliah aja saya tidak suka. Nah di situ Roh Kudus mulai ngajar saya mulai ngerti tentang isi Alkitab. Kalau dulu pertama kali saya khotbah, saya ini kan tidak tahu, perjanjian lama, perjanjian baru tidak tahu Pak. Saya minta tolong istri saya. Aku harus khotbah arahnya ke sana. Cerita apa yang kamu punya? Kenapa? Istri saya jago baca, suka baca. Terus kemudian sama dia disewekati Pak. Alkitab disewekati sama kertas-kertas ini. Istri saya ngomong gini, kon hati-hati lek khotbah aja sampai hilang iki. Aku ndak wani delok kamu khotbah. Aku lek kamu khotbah, aku melok iso senep, bisa sakit perut aku. Karena apa? Karena aku tahu ilmumu, sak piro ilmumu. Kon ku adalah orang sing kebablasan keberanian. Nah, saya tapi pelajari Pak, secara otodidak, Roh Kudus mulai ngajar saya, sehingga saya tahu Pak, bahwa saya ini juga harus memutus kutuk Pak, supaya tabiat buruk saya itu berhenti sampai di saya. Dengan saya harus bertobat total. Saya tidak ingin anak saya kegeret dengan saya, karena saya ngerti Alkitab. Oleh karena itu saya suka Pak mengajarkan apa yang saya sudah terima. Saya punya anak 3 Pak, laki-laki semua. Itu tidak pernah ribut. Yang namanya kasih itu harus tidak pernah ribut. Tetapi ada banyak keluarga yang tidak pernah ribut gara-gara apa Pak? Jaga jarak, itu salah. Kasih itu tidak pernah ribut, tapi hubungan akrab. Bukan kasih itu tidak pernah ribut gara-gara apa? Gua kalau tidak perlu tidak ngomong. Bukan itu. Kasih itu bergaul erat, akrab. Dan di rumah saya tinggal 2 anak saya yang sudah punya istri dan anak. Saya tinggal dengan 2 anak saya, nomor 2, nomor 3, tinggal satu rumah. Anaknya dia satu-satu. Anak saya yang nomor 1, anaknya 2, mondar-mandir, separuh di mertuanya, separuh di saya. Jadi kalau hari Jumat, 3 anak saya, 3 mantu, ambil 4 cucu jadi 1. Mereka tetap rukun, termasuk menantu dengan menantu. Kenapa? Karena saya ngomong sama anak-anak saya, kalian bertiga sudah rukun. Jangan sampai kalian punya istri, ini mengganggu sukacita kita. Pernikahan Kristen adalah pernikahan, bukan cuma kalian berdua, tetapi juga menikahkan keluarga antar besan. Dan saya dengan para besan saya kompak. Kenapa? Karena anakmu juga anakku, anakku juga anakmu.
Nah, dalam kondisi seperti ini, nah orang yang tadi protes adalah orang yang tidak ngerti prinsipnya Alkitab. Tuhan sudah berkata, pertama kali Dia ciptakan Adam dan Hawa, dihembusi dengan nafas hidupnya sehingga Adam jadilah makhluk hidup. Tetapi setelah Adam, dia tidak berkata seperti itu. Setelah dia ciptakan Hawa, dia hanya berkata, berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Lewat hubungan seksual sebagai karunia kudus dari Tuhan kepada kita untuk pasangan kita. Khusus pasangan kita. Ini berkembang sendiri. Tetapi kita buktikan ada orang yang sudah pakai program bayi tabung pun juga belum tentu mendapatkan keturunan. Nah, Tuhan menciptakan kita selanjutnya dengan firman-Nya. Dengan firman-Nya. Cukup satu kali. Dia menciptakan itu. Berikutnya firman-Nya sudah cukup. Oleh karena itu harusnya orang tidak perlu membenci etnis tertentu. Orang tidak perlu bermusuhan dengan agama yang tidak sama. Orang tidak perlu membenci dengan faham yang berbeda. Sebab apa? Setiap kita tidak pernah pesan sama Tuhan. Tuhan jadikan aku etnis A, etnis B. Taruh aku di keluarga A, keluarga B. Tidak pernah. Semuanya semata-mata takdir. Tetapi ketika kita ngerti tentang firman Tuhan, dengan segala macam takdir yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan sambut dengan sukacita karena kita tahu Tuhan sedang memberikan kita sebuah cerita yang pasti endingnya itu baik ketika kita ikut seperti apa yang Dia perintahkan. Demikian Pak Yusuf yang saya bisa tambahkan. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih. Silakan ada yang lain. Ibu Sinta, kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau dengan pengalaman pribadi jauh lebih logika Pak, karena itu kan kita saling sama-sama belajar ya, pengalaman betul, orang lain. Iya, betul, betul. Jadi benang merahnya itu kita bisa simpulkan, oh saya kurang ini, betul. Saya lebihnya ini, gitu iya. Pak. Ini. Betul Pak Andi. Ya. Makanya kita perlu tukar pengalaman, mengerucutkan kepada kesimpulan itu penting Pak. Saya juga pengalaman 3 diadu ya. 3. Laki berapa? Laki semua. Wah, puji Tuhan. Ya itu Pak Roni. Pengalaman antara mereka menginjak mulai kelas 1, kelas 2 itu waduh perang terus Pak. Iya. Betul. Karena ya mungkin tidak sama dengan Pak Roni, keluarga saya. Sehingga pada saat mereka 1 sudah universitas, 1 SMA, 1 SD. Nah itu yang kecil ini kepahitan. Gitu. Iya. Nah, tapi pada saat kakaknya menikah, mereka kompak. Nah itu loh yang saya kadang tidak habis pikir, Tuhan tuh luar biasanya. Tuhan sendiri yang nuntun mereka ini bersatu. Iya, betul Pak. Itu. Sehingga nanti, saya ya bersyukur aja. Betul Pak Adi. Nanti semakin hari kan Alkitab katakan bahwa dunia kan semakin jahat Pak. Artinya kita cari orang benar itu semakin sedikit. Nah kalau kamu loh tidak rukun dengan saudara sekandung, kamu mau kerja sama siapa sih? Kan begitu. Orang lain lebih tidak jelas. Tetapi dunia itu seringkali memberikan kata-kata yang menjadikan kita kepleset Pak. Banyak orang yang ngomong gini, konco itu lek deket, ngalah-ngalane dulur, koyok dulur. Yeah. Saya katakan kepada orang lain, salah dong. Kamu cari sing koyok dulur, dulurmu aja ada kok. Nah, sekarang tergantung dari kita. Sebagai orang tua gimana ngaturnya. Alkitab, ini kan buku petunjuk Pak. Bapak punya sepeda motor Honda, dikasih buku petunjuk. Ya,
mesin cuci dikasih buku petunjuk. Kita tidak bisa lepas dari buku petunjuk. Manusia dikasih ini. Sehingga pada waktu anak saya mulai kecil, namanya anak kecil biasa kan rebutan mainan, terus gegeran. Urusannya mamanya. Dia terapkan firman Tuhan. Jangan sampai perselisihan itu tidak selesai sebelum matahari terbenam. Artinya kan harus sesegera mungkin. Nah itu mesti diakurkan. Kemudian mereka disuruh saling berpelukan. Terus kemudian yang tua itu selalu diajari. Kamu mesti lindungi adikmu ini dan lain sebagainya. Sehingga ketika anak saya mulai agak gede, karena saya kadang sama istri saya mondar-mandir dari Surabaya harus pulang ke Kediri, saya mesti banyak kerjaan. Sama mamahnya, yang gede itu supaya punya wibawa, juga punya rasa untuk melindungi adik-adiknya, sengaja diberi tanggung jawab. Kok ini kamu tak buka nih ATM, tak kasih saldo sekian. Nah nanti kalau misalnya adikmu perlu duit bayar les dan lain sebagainya, atau dia pas ulang tahun, kadang adiknya ngundang teman ulang tahun, kamu booking nih, kamu datang ke sana, kamu sing bayar. Nah dari sini timbul rasa, wah aku ini koko, berarti aku harus ngelindungi adikku. Kalau adiknya anak nakali sama dia punya kecenderungan, dia juga ngalah. Kenapa? Ini mesti tak bimbing. Nah, yang kecil juga merasa bangga. Aku booking makan bareng mbak temanku, kok aku datang beres BDE. Oh, ini tadi silang saling ini tadi. Nah, ini saya untuk mendidik seperti itu, saya biasa diskusi sama istri saya. Ya apa ya, kita kurang ini. Ya puji Tuhan sampai hari ini saya termasuk berhasil membuat anak-anak saya, menantu sama cucu itu rukun. Terima kasih Pak Andi, terima kasih penjelasannya. Ada yang lain yang mau ditambahkan, silakan. Ada yang mau di-sharingkan, silakan. Hati-hati, semua masalah itu selalu menghantam rumah tangga. Selalu menghantam rumah tangga. Baik soal kerukunan, soal harta benda, soal ekonomi, dan lain sebagainya. Kalau keluarga enggak kokoh, zaman-zaman semakin ke depan, banyak orang tua yang harus meneteskan air mata karena anaknya. Walaupun punya duit. Sedih itu bukan urusan punya duit apa enggak. Hati-hati, suami seringkali kadang itu tidak mengizinkan istrinya tahu berapa dia punya aset loh ya. Padahal kamu bukan lagi 2 tapi kamu 1. Betul. Tapi seringkali duitnya lanang tidak boleh diketahui sing wedok. Nah itu ada celah. Anda selingkuh pasti. Hati-hati. Kenapa? Karena di usia-usia kepala 5 kebosanan itu mulai muncul. Tetapi firman Tuhan tetap luar biasa. Di perjamuan kawin di Kana, ketika mukjizat pertama, air berubah menjadi anggur, justru dia katakan, pada akhir pesta, yaitu usia senja, justru engkau menyediakan anggur yang lebih baik. Seksual sebagai perekat suami istri digantikan oleh Tuhan lewat kebersamaan suami istri untuk menata masa depan anak cucunya. Itu sebagai penggantinya. Enggak ada? Terima kasih Tuhan. Pada saat malam ini berkati harap firman Tuhan yang membangun iman kami untuk lebih lagi dekat dan mengerti maksud isi hati Bapa, sehingga kami boleh mengaplikasikan kehidupan kami setiap hari untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Roni untuk terus melayani Tuhan dengan penuh ketulusan dan sukacita, karena kami tahu hanya Bapa yang patut kami layani, kami tinggikan, dan kami agungkan. Kami yakin anak cucu Pak Roni ada di tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati semua yang ikut Zoom saat malam ini. Damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus
menyertai kita semua. Dan kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.